Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rayanda Mirpasya dengan NIM 2210 Jadi saya akan melakukan presentasi case 3 di blok RPS, itu ada abortus imminens dan juga placenta pravia. Dimulai dengan Nyonya Sinta, umur 30 tahun. Dia itu datang dengan keluhan pertama tuh dia telat haid 2 bulan. Nah, ternyata dia ditolong dari kehamilan dan ini untuk patofisiologi. Nah, pertama kehamilan ini dimulai dengan fertilisasi di ampula. Jadi di ampula ini nanti ada cell foam. Nanti sperma yang sudah datang ke ampula dia akan masuk ke dalam cell foam dan akan melakukan fertilisasi. Di mana nanti pertemuan antara cell foam dan juga sel sperma akan berubah menjadi zigot. Zigot nanti akan berkembang, akan membelah dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 sampai menjadi 16, itu membentuk morula. Nanti morula juga akan melakukan pembelahan lagi, akan membentuk blastokista. Nah, di blastokista ini ada 2 jenis. Dia ada inner cell mass dan juga outer cell mass. Jadi di innernya itu dia akan di outernya pertama dia akan membentuk trophoblast. Itu namanya trophoblast. Dimana trophoblast ini akan berdiferensiasi menjadi 2, ada cytotrophoblast dan juga syncytiotrophoblast. Di syncytiotrophoblast nanti akan mengeluarkan enzim proteolitik yang akan digunakan untuk masuk implantasi. Jadi dia akan mengimplantasi masuk ke endometrium. Nah, akhirnya terjadilah pembentukan dari blastokista dari trophoblast ini, nama kemarin dia akan berubah menjadi plasenta. Nah, plasenta ini dia akan mensekresikan beta HCG atau human chorion gonadotropin. Di mana HCG ini dia pertama bisa mensensitisasi jadi CRZ. Jadi pusat mual muntah di thalamus. Akhirnya menyebabkan dia mual muntah terus-menerus, akhirnya bisa menyebabkan penurunan berat badan juga. Nah, HCG ini pentingnya itu berfungsi untuk pertahanan dari corpus luteum, di mana normalnya itu saat tidak terjadi fertilisasi, corpus luteum akan mati di hari ke-28 siklus menstruasi. Namun karena ada terjadi implantasi, ada HCG, akhirnya HCG mempertahankan corpus luteum. Nah, di corpus luteum ini akan mengeluarkan estrogen dan juga progesteron. Nah, dari estrogen ini pertama dia bisa melakukan hipertrofi di miometrium. Jadi proliferasi terus kan. Jadi proliferasi terus di endometrium dan juga miometrium, dia bisa melakukan hipertrofi miometrium. Nah, akhirnya dilihatlah di tinggi fundus uterusnya dia 2 jari di atas semfisis, di mana setara dengan 10 minggu kehamilan. Nah, karena sudah besar ini dia bisa menekan vesika urinaria atau kandung kemih yang menyebabkan dia sering berkemih karena tertekan tadi. Gitu. Lalu estrogen dan juga progesteron ini bisa mempertahankan endometrium. Jadi estrogen ini untuk pertumbuhannya, progesteron ini untuk penstabilannya, agar tidak terjadilah peluruhan dinding endometrium yang menyebabkan menstruasi. Jadi karena tidak luruh, jadi tidak terjadi menstruasi ya, atau telat haid. Lalu progesteron juga dia bisa meningkatkan basal metabolic rate. Jadi ya metaboliknya akan meningkat karena ada apa? Karena ada janin. Jadi kita butuh energi yang lebih banyak. Pasiennya butuh energi yang lebih banyak, tubuh membakar lebih banyak energi, akhirnya lebih cepat lelah. Lalu ada estrogen yang bisa meningkatkan sensitivitas dari melanosit. Jadi stimulasi dari melanosit akhirnya membentuklah melanin yang banyak, akhirnya menyebabkan pigmentasi kulit atau hiperpigmentasi. Bisa di wajah, lipatan kulit, di areola, bahkan di linea nigra atau di garis gelap di perut. Lalu progesteron dan juga estrogen ini bisa menyebabkan perkembangan dari ductus dan juga alveoli. Khususnya untuk estrogen akan merangsang perkembangan ductus, kalau progesteron akan merangsang alveolinya. Akhirnya lama-kelamaan payudara membesar dan juga menegang karena ini sudah memproduksi ASI juga. Tapi belum bisa dikuatkan sampai terjadilah persalinan. Akhirnya menyebabkan breast discomfort, akhirnya sudah tidak nyaman gitu. Ini di minggu ke-10. Nah, lalu sampai ke minggu ke-12 ada perubahan lagi. Jadi sekresi hormon masih sama oleh corpus luteum, di mana dia akan melakukan estrogen progesteron dan juga prostaglandin ini. Di progesteron dia bisa menurunkan kontraksi. Jadi dia bisa merelaksasi otot polos. Akhirnya kontraksinya menurun. Jadi terjadilah kontraksi yang teratur dan juga juga untuk menjaga kehamilan. Lalu estrogen ini bisa meningkatkan vaskularisasi. Jadi hubungannya sama vaskularisasi dan juga pertumbuhan atau proliferasi. Jadi vaskularisasinya makin banyak, jadi serviks dan juga vagina akhirnya ada tanda
Chadwickson atau bluish portio. Jadi porsionya lebih biru. Lalu pertumbuhan myometrium untuk membesar lagi, jadi hipertrofi myometrium. Ditandai dengan adanya piscatexan dan juga VP-nya itu uterusnya membesar. Gitu. Lalu ada osteogenoprogesteron ini dan juga prostaglandin, dia bisa menyebabkan terjadinya penurunan konsentrasi dari kolagen. Jadi ada degradasi kolagen, kolagennya turun, akhirnya yang tadinya kenyal itu jadi kurangan kolagennya, akhirnya serviksnya melunak. Lanjut. Nah, ini di inner cell mass. Jadi tadi outer cell mass jadi trophoblast. Kalau inner cell mass itu jadi embryoblast yang nanti akan berkembang terus-menerus menjadi janin. Nah, janin juga akan berkembang akhirnya memang uterus membesar. Nah, akhirnya pada usia di G2-W1A0 hamilnya sudah 12 minggu. Gitu. Nah, dari hamil 12 minggu ini ditambah dengan riwayat dari pasien. Ternyata dia riwayat itu ada riwayat operasi sesar di kehamilan pertamanya. Yang pertama bisa adanya riwayat disosia juga karena susah untuk keluar, akhirnya dilakukan sesar. Nah, dilakukan sesar ini dia bisa menyebabkan trauma di serviksnya. Akhirnya terjadi trauma, dia bisa menyebabkan serviks inkompeten. Jadi serviksnya lebih lemah dari biasanya dan lebih tidak adekuat gitu. Nah, karena ada serviks inkompetens akibat sesar dan juga tadi janinnya makin membesar, akhirnya serviks ini menjadi tidak mampu menahan janin. Akhirnya dia terjadilah ruptur dan juga nekrosis jaringan sekitar. Terjadilah ruptur menyebabkan perdarahan pada desi-2 basalis di bagian endometrium. Nah, perdarahan ini pertama menyebabkan apa? Adanya rangsangan kontraksi. Karena adanya perdarahan, jadi dilakukan kontraksi untuk menekan perdarahannya kan, biar perdarahan yang gak banyak adanya kontraksi gitu. Namun karena di trimester awal banyak progesteron, dari progesteron bisa merelaksasi otot, jadi kontraksi ini tidak terlalu kuat. Jadi ostium uterine internumnya masih tertutup, jadi belum membuka. Lalu ditambah adanya reaksi inflamasi, jadi ada progesteron akan mensensitisasi reseptor, akhirnya menyebabkan nyeri. Nah, karena dia ada nyeri dan juga tidak ada ostium uterine internumnya masih tertutup dan ada perdarahan per vagina, itu disebut dengan abortus imminens. Jadi ada kecurigaan ada abortus gitu loh. Lalu tadi ada perdarahan dengan pervaginam ditandai dengan adanya USG, ada perdarahan subchorionik, inspeksinya perdarahan pervaginam dengan spekulumnya ada fluxus di OUE. Jadi HB-nya juga turun. Nah, namun janinnya masih hidup, dengan USG-nya dia membesar, uterus membesar, kantung kehamilan intak, janin tunggal, terus ukuran biometriknya setara dengan 12 minggu dengan obstetriknya dari jijinya 150 sampai 160. Jadi ini masih normal. Gitu. Nah, lalu itu di 12 minggu kehamilan. Nah, lalu pasien itu datang lagi di 9 bulan gitu. Dimana lanjut ke riwayat operasi sesar. Jadi karena ada operasi sesar akan membentuk jaringan parut atau scar. Nah, jaringan parut atau scar ini itu bisa mengeluarkan protein reseptor implantasi. Di mana scar ini itu dia bisa menyebabkan adanya tadi protein integrin B yang bisa meningkatkan reseptivitas dari endometrium. Ditambah dengan banyaknya kolagen, itu bisa memicu implantasi dari trophoblast. Jadi trophoblast ini kan mencari yang vaskularisasinya banyak nih. Jadi katanya ada integrin B ini dia bisa memicu implantasi di daerah situ, di daerah skarnya. Namun karena di daerah skar itu dia vaskularisasinya tidak baik, jadi dia malah lokasi implantasinya lebih rendah, jadi bukan di skarnya malah lebih bawah lagi gitu. Jadi terjadilah plasenta letak rendah karena tadi akhirnya plasenta gagal migrasi, dia akan tumbuh di bawah, menyebabkan pada saat 9 bulan yaitu plasentanya menutupi OUE. Terjadilah plasenta previa yang menutupi jalan keluar dari janin. Dan juga di kehamilan 9 bulan ini di status obstetrinya dan juga USG-nya itu dia dapatkan bahwa tinggi fundus uterina 35 cm di atas simfisis, kepalanya di bawah berarti masih normal, tidak sungsang, punggungnya di kanan dan jijinya 150 sampai 160. Terus juga di USG-nya dia uterus membesar, janin tunggal, presentasi kepala hidup, jiji normal, ukuran biometrik sesuai, cukup bulan dan juga taksirannya 2.800 gram. Gitu. Nah, tadi karena adanya plasenta previa,
itu menunjukkan di USG-nya dilihat nih, ternyata plasentanya berimplantasi di dinding anterior, memanjang ke bawah dan ke belakang yang akhirnya menutupi OUE. Jadi plasenta previa benar-benar di bawah, jadi menutupi OUI. Nah, lalu akhirnya menyebabkan adanya perubahan dari uterus. Oh iya, kan adanya perubahan uterus juga akibat dari kehamilan 9 bulan, itu adanya penipisan segmen bawah uterus, kontraksi uterus untuk persalinan dan juga serviksnya menipis dan juga dilatasi. Akhirnya bisa menyebabkan penekanan pada tempat plasentanya. Akhirnya menyebabkan kerusakan di pembuluh darah di plasenta. Karena tadi tertekan karena adanya penipisan, ada janin juga kan, kontraksi, menipis, akhirnya menyebabkan kerusakan di pembuluh darahnya. Akhirnya keluarlah darah merah segar. Jadi benar-benar pecah, pembuluh darah keluar, akhirnya dilihat juga ada fluxusnya juga positif dengan banyak dan juga HB-nya itu turun jadi 10. Lalu karena aliran darahnya nggak masuk ke plasenta, akhirnya oksigennya turun kan. Terjadilah placenta injury karena adanya kerusakan nih. Karena kerusakan ini akhirnya memicu kontraksi dari myometrium. Didapatkan kontraksinya itu tiap 3-4 menit selama 40 detik kuat gitu. Nah, akhirnya akan ada obstruksi alur rahim juga, sudah juga di minggu 37-38 sudah siap untuk persalinan, itu harusnya dilakukan operasi sesar. Nah, di operasi sesar ini dia ternyata sudah lahir bayi laki-laki dengan berat 3000 gram dengan panjang badannya 51 cm. Mungkin segitu saja patofisiologi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.